Shalom, salve, selamat malam Bapak Ibu, Bro dan Sis, dan teman-teman semua dimanapun berada. Salam jumpa kembali dengan Askasen 22. Tayangan malam ini kita ambil judul Gereja Diberinya Kuasa Mengampuni Dosa. Judul ini terinspirasi dari salah satu konten tayangan dari channel Pak Pendeta Esra Soru yang berjudul Apa maksudnya jika kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Kalau tidak salah dalam tayangan video tersebut Pak Pendeta sedang menjawab pertanyaan dari salah satu penanya. Saya pribadi sangat menghargai dan menghormati kebebasan berpendapat dan kebebasan untuk menafsir ayat tentunya, ayat Alkitab bagi siapapun yang membacanya. Baiklah, tanpa berlama-lama kita cermati dulu tayangan video tersebut. Ya, sebentar. Saya share dulu. Oh. Iya. Iya, sementara itu dulu. Jadi ini ya, dari tayangan tersebut beliau menyatakan bahwa ada dua poin di sini ya. Bukan berarti bahwa ada orang atau orang percaya diberikan kuasa atau diberikan hak oleh Allah untuk mengampuni dosa atau tidak mengampuni dosa. Itu yang pertama. Terus yang kedua, maksudnya dari ayat tersebut untuk beliau tadi berbicara seperti itu, hak mengampuni dosa dan tidak mengampuni dosa hanya Tuhan saja. Itu yang dikatakannya. Jadi yang kedua saya perjelas ya. Jadi hak untuk mengampuni dan tidak mengampuni dosa hanya Tuhan saja yang berkuasa. Manusia hanya mempunyai hak menyatakan saja berdasarkan janji firman Tuhan yang ada. Baiklah, kita coba telaah satu persatu menurut pemahaman yang saya tahu ya. Sebentar saya bukakan. Saya share dulu, ada share lagi nih kebetulan nih. Jadi nanti ada beberapa share nih. Oh, ya.
ini aja. Jadi gini intinya, ini share-nya kok belum bisa. Jadi kalau kita baca di Yohanes bab 20 itu dari bab 1 ya. Kalau tadi Pak Pendeta itu langsung ke bab 23 ya, yang mana beliau katakan begini ya, kurang lebih. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni, dan jika kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada. Jadi dari ayat ini beliau menyimpulkan bahwa itu tidak seorang pun gitu loh. Yang tadi kalau saya tangkap seperti itu ya. Padahal kalau kita cermati dari awal itu di Yohanes tadi, di Yohanes 20 di bab 1 sampai dengan bab 10 itu menceritakan tentang kebangkitan Tuhan Yesus ya. Itu bab ayat 1 sampai 10. Sedangkan ayat 11 sampai dengan 18 itu Tuhan Yesus menampakkan diri kepada Maria Magdalena. Jadi ada kronologisnya ya. Kalau ayat itu kan mesti urut ya. Jadi nggak bisa di satu persatu dimutilasi seperti itu ya. Mohon maaf ini. Jadi memang urut. Jadi pertama tadi sampai ke jadi Yohanes 20 bab pertama sampai dengan ke-10 itu menceritakan tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Nah, terus yang ayat yang ke-11 sampai dengan ke-18 itu Tuhan Yesus menampakkan diri kepada Maria Magdalena. Terus yang ke-19 sampai ke-23 ini Tuhan Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Ini jelas perikop, judul perikopnya jelas ya. Jadi kalau ada yang bertanya bagi saya lucu sekali ini. Jika kamu mengampuni dosa, lah ini sedang berbicara dengan murid-murid tentunya. Jadi di sini sebenarnya kita nggak usah terlalu rumit-rumit ya kalau ini ya kepada siapa, berbicara pada siapa, seperti ini ya, mohon maaf. Tentang batu karang itu jelas-jelas Petrus, bukan mau dialihkan kok itu cuman batu, kayak itu imannya Petrus, itu semacam ini juga gitu loh. Jadi di sini dikatakan bahwa sebenarnya ini di dalam konteks ini Tuhan Yesus menampakkan diri kepada murid-murid dan itu tadi, jika kamu mengampuni, lah ini berbicara dengan Tuhan Yesus itu berbicara dengan pada murid-muridnya. Jadi dari ayat 21 ya. Maka kata Yesus sekali lagi, damai sejahtera bagi kamu. Nah, kamu ini ya murid-murid tadi, sekelompok murid tadi. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Lah kamu ini kan lebih dari seorang, ya murid-murid tadi, gerombolan 12 murid ini tadi ya. Ya mungkin satunya mungkin ya, satunya Yudas Iskariot mungkin belum ada atau sudah diganti nih ya. Mohon maaf. Nanti biar dikoreksi teman-teman. Dan sesudah berkata demikian, ia mengembusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Jadi mengembusi mereka. Jadi enggak semuanya itu satu ini ya, satu kawanan murid itu tadi ya. Jika kamu, nah ini jika kamu gitu lagi ya orang-orang tadi yang dihembusi Roh Kudus tadi ya. Jadi kalau saya lihat dari video pemaparan Bapak Pendeta tadi ini berbeda sekali ya dengan apa yang saya pahami ya. Mungkin ya saya sih enggak ini ya, tiap orang memang punya penafsiran sendiri-sendiri ya, tetapi kita atau biar kita sendirilah yang bisa menentukan mana yang benar atau masuk akal atau tidak, seperti itu ya. Baiklah, untuk yang kedua, poin yang pertama tadi sedikit sudah saya jawab, nanti mungkin dari teman-teman kalau ada yang menambahkan silahkan. Nah ini yang poin kedua nih tentang yang beliau maksud ini. Ini tadi ini ya tentang yang mempunyai hak itu hanya Tuhan. Gitu. Jadi itu seperti itu ya. Ini oke, ini saya tutup dulu. Saya coba presentasi yang satunya. Saya share dulu. Oke. Oke, mudah-mudahan sudah masuk nih, bentar. Sebentar, teman.
Ya, ini sudah masuk. Sebentar. Oke, tak bacakan aja ya. Tak besarkan dulu. Ya, oke, ya. Nah, ini tak akhir dulu. Ya, gereja diberinya kuasa menghapus dosa. Sebenarnya ada suatu kesinambungan dari perjanjian lama dan perjanjian baru, yaitu bahwa Tuhan menggunakan perantara untuk mengampuni dosa seseorang. Ini yang warna kuning ini ya. Pada masa perjanjian lama, kalau seorang melakukan kesalahan, maka dia harus membawa kurban tebusan dan seorang imam harus mengadakan pendamaian ya, bagi orang itu dengan Tuhan, sehingga pendosa tersebut dapat memperoleh pengampunan. Kita bisa lihat di Imamat ini ya, bab 19 ayat 20 sampai 22. Terus yang kemudian ini, Musa menjadi pengantara antara bangsa Israel yang telah berbuat dosa dengan Tuhan. Kita juga bisa lihat di kitab Keluaran bab 32 ayat 20. Pertanyaannya, kenapa mereka tidak meminta ampun saja kepada Tuhan, namun harus melalui imam dan juga Nabi Musa? Bukankah mereka juga bisa minta ampun kepada Tuhan secara langsung? Hal ini disebabkan karena Tuhan seringkali memakai perantara, baik nabi maupun imam, untuk menjembatani manusia dengan Tuhan. Yang penting adalah para perantara tersebut benar-benar membawa umat kepada Tuhan. Namun mungkin ada yang mengatakan bahwa konsep perantara hanya terjadi di perjanjian lama, sedang di perjanjian baru tidak ada perantara lagi, karena Yesus adalah perantara satu-satunya antara manusia dengan Tuhan. Kita bisa lihat tadi ya, di 1 Timotius, Ibrani lagi ini ya. Mari sekarang kita melihat bukti bahwa Tuhan juga memakai perantara di dalam perjanjian baru ya. Di dalam perjanjian baru, Yesus tidak pernah melarang perantara sejauh perantara tersebut berpartisipasi dalam karya keselamatan Tuhan Yesus. Pada saat Yesus menyembuhkan 10 orang kusta, Yesus menyuruh mereka untuk memperlihatkan diri kepada para imam. Jadi kita bisa lihat di Injil Lukas ya, 17, agar para imam dapat menyatakan mereka tahir. Rasul Petrus juga mengajarkan tentang partisipasi dalam karya keselamatan Tuhan, yaitu setiap dari kita menjadi batu untuk pembangunan suatu rumah rohani bagi imamat kudus. Bisa dibaca di 1 Petrus bab 2 ayat 5. Lebih lanjut, Rasul Petrus menegaskan bahwa semua umat Allah adalah bangsa terpilih, imamat yang ngerajani, bangsa yang kudus, kepunyaan Allah sendiri. 1 Petrus bab 2 ayat 9 ya. Kita next dulu. Pemilihan bangsa Israel sebagai bangsa pilihan untuk mendatangkan keselamatan pada bangsa-bangsa lain membuktikan bahwa Tuhan menggunakan perantara dalam tanda kutip ya untuk melaksanakan rencananya. Dalam konteks 1 Petrus tadi, kita melihat bahwa Rasul Petrus merujuk kepada Keluaran 19 bab 5 ayat 6 yang menyatakan bahwa Tuhan memerintahkan Musa untuk memberitahukan kepada seluruh umat Israel bahwa kalau mereka berpegang pada perintah Tuhan, mereka akan menjadi umat kesayangan kerajaan imam dan bangsa yang kudus. Di samping mengangkat Israel sebagai kerajaan imam, DPL juga mengatakan bahwa suku Lewi dipersiapkan secara khusus sebagai imam. Kita bisa lihat di Bilangan bab 3 ayat 5 sampai dengan 13 ya.
Apakah kedua ayat di atas bertentangan? Tidak, sebab secara umum memang bangsa Israel dipersiapkan Tuhan menjadi imam dan bangsa yang kudus. Namun secara khusus Tuhan juga menunjuk suku Lewi untuk menjadi imam dan menjalankan tugas yang berhubungan dengan kurban dan persembahan. Suku Lewi yang ditunjuk secara khusus oleh Tuhan menjadi imam atau imamat jabatan melayani umat yang lain atau imam secara umum, imamat bersama. Kita lanjut. Hal yang sama dapat diterapkan di dalam ajaran Gereja Katolik. Gereja Katolik mengenal adanya dua imamat. Yang pertama imamat jabatan dan kedua imamat bersama. Di mana imamat jabatan melayani imamat bersama. Kita juga melihat bahwa Rasul Paulus mengingatkan jemaat di Korintus bahwa ia adalah utusan Kristus dan dengan mendengarkan Rasul Paulus, maka sama saja mereka mendengarkan Kristus karena Allah menasihati mereka dengan perantaraan para rasul. Kita bisa lihat di 2 Korintus 5 ayat 17 sampai dengan 21. Nah, ini jelas nih, yang warna kuning lebih jelas lagi nih. Rasul Yakobus mengatakan bahwa kita harus saling mendoakan dan mengakukan dosa. Nah, mengakukan dosa nih kita saling tadi antar manusia itu mengakukan dosa. Ini jelas sekali di Rasul Yakobus seperti itu ya. Kalau ini nanti bisa dibaca sendiri di Yakobus bab 5 ayat 16 ya. Saya baca lagi nih. Rasul Yakobus mengatakan bahwa kita harus saling mendoakan dan mengakukan dosa. Dengan ini, maka dapat disimpulkan bahwa mengaku dosa bukan hanya kepada Allah, namun juga melalui perantara yang ditunjuk oleh Allah, seperti Rasul Paulus, Rasul Yakobus, dan lain-lain, seperti Musa tadi ya, juga begitu. Oke, saya next. Hanya Yesus sendiri yang dapat mendamaikan kita dengan Tuhan atas segala dosa yang dibuat oleh umat manusia. Kita juga bisa baca di ini ya. 1 Yohanes ini sama 1 Timotius ini ya. Karena hanya ada satu imam yang benar yaitu Yesus Kristus. Nah, dan seterusnya, imam atau pastor di Gereja Katolik, ini anggapan orang ada yang seperti itu ya. Imam atau pastor di Gereja Katolik tidak dapat menggantikan Yesus, satu-satunya imam besar dan benar. Namun sebenarnya ini yang warna biru ini apa ini? Biru ya, biru cerah. Namun sebenarnya Yesus sendiri yang memberikan kuasa kepada gereja yang dilaksanakan oleh para imam. Sekarang kita melihat apa yang dikatakan oleh Yesus sendiri sebelum dia naik ke surga di dalam Yohanes 20 bab 21 sampai dengan 23 tadi ya, yang sudah saya baca tapi enggak saya tampilkan tadi, seperti yang dibacakan oleh Pak Pendeta Isra ya. Dia ngambilnya di 20 ayat 23 ya cuman ya. Yang menjadi dasar yang tadi, yang ini menjadi dasar untuk sakramen pengampunan dosa. Di ayat 21 ya. Maka kata Yesus sekali lagi, damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Ini ayat 21 ya. Kamu ini ya ulang banyak tadi yang saya bilang ya, para rasul tadi ya. Terus yang ke-22. Dan sesudah berkata demikian, maksudnya berkata dengan para rasul begitu, ia mengembusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Nah ini jelas sekali ini ya. 23 yang ini ya. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jika kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada. Oke. Dari ayat ini kita dapat menyimpulkan beberapa hal. Ini Yesus memberikan pengutusan kepada murid-murid untuk meneruskan karya keselamatan Allah.
yaitu di ayat 21 ya. Apakah Yesus datang ke dunia ini? Ya, untuk apakah Yesus datang ke dunia ini? Dia datang untuk menjadi perantara antara Allah dan manusia dengan cara mewartakan kabar gembira. Kita bisa dilihat di Lukas ya. Ini menjadi pengantara untuk menyelamatkan semua orang. Bisa dilihat di Ibrani, dan kuasanya sebagai raja dari segala raja bisa dilihat di Wahyu bab 19 ayat 16. Dan secara khusus tugas perantaraan tersebut dipenuhi dengan cara membebaskan manusia dari belenggu dosa dan pengampunan dosa. Kita bisa lihat di 1 Petrus dan Markus bab 2 ayat 5 sampai dengan 10. Namun karya keselamatan ini tidak dapat dijalankan oleh manusia tanpa karya Roh Kudus. Oleh karena itu, Yesus menghembuskan rohnya kepada para murid, sehingga mereka diberi kemampuan untuk menjalankan misi yang dipercayakan oleh Tuhan Yesus di ayat 23 ya. 22, mohon maaf. Dan lebih lanjut, Yesus memberikan penugasan dan otoritas yang begitu penting kepada para murid, yang yaitu otoritas untuk mengampuni dosa. Memang hanya Tuhan yang mempunyai hak untuk mengampuni dosa manusia. Namun Yesus sendiri yang memberikan kuasa ini kepada para murid. Itu tadi ya, yang 23 tadi ya. Kalau ditanya apakah para murid mempunyai kemampuan untuk mengampuni dosa? Tidak. Namun ini adalah perintah dari Yesus sendiri. Yesus memberikan Roh Kudus-Nya kepada para murid dan memberi kuasa kepada mereka untuk mengampuni dosa, menguduskan umat-Nya sampai akhir zaman. Jadi di ayat ini Yesus Sang Imam Agung memberikan mandat kepada para murid untuk meneruskan misi keselamatan di dunia ini dengan otoritas untuk mengampuni dosa dalam nama Kristus. Tadi kan dibilang tidak ada yang diberi mandat seperti itu ya. Ini agak berbeda, sudah pasti berbeda dengan beliau saya di sini. Ayat ini juga mengingatkan kita tentang pengakuan Rasul Petrus akan kealahan Yesus Kristus di Kaisarea Filipi, sehingga Yesus memberikan kunci kerajaan surga kepada Rasul Petrus. Kita bisa baca di Matius 16 bab 16 ayat 19, yang lebih sama ya. Mungkin ada yang berkeberatan dengan penafsiran ini, ada yang mengatakan bahwa di ayat 23 Yesus tidak pernah memberikan mandat kepada manusia untuk mengampuni dosa, karena hanya Tuhan saja yang berhak mengampuni dosa. Ada juga yang mengatakan bahwa perintah ini hanya untuk para rasul dan berhenti setelah para rasul wafat. Di sini kita melihat bahwa ini adalah salah satu dari ayat-ayat di dalam Alkitab yang tidak ditafsirkan secara harafiah oleh orang-orang Kristen non-Katolik yang biasanya menafsirkan ayat-ayat Alkitab secara harafiah. Kalau kita baca secara lebih teliti, kita tidak dapat menghindari konsekuensi logis dari ayat 21 yang menyatakan relasi antara Allah Bapa dan Allah Putra, dan pengutusan para murid kemudian dilanjutkan dengan Allah Roh Kudus yang terus berkarya di dunia ini membantu para murid untuk menjalankan misi pengampunan dosa di ayat 22 ya. Kemudian diperjelas dengan perintah yang sangat spesifik, yaitu mengampuni atau tidak mengampuni dosa. Dan karena tugas para murid kemudian diteruskan oleh para uskup dan termasuk pembantu uskup, yaitu para pastor, maka kuasa mengampuni dosa yang diberikan oleh Yesus tidak hanya berhenti dalam tanda kutip pada para rasul, melainkan diteruskan juga kepada para uskup dan para imam. Jadi di ayat
ke-23 tadi kan berhenti di para murid ya, tetapi tidak seperti itu ya. Tidak berhenti ya, melainkan diteruskan ya, kepada para uskup dan para imam. Next. Hal ini berkaitan erat dengan amanat yang diberikan Yesus kepada murid pada para murid sebelum ia naik ke surga, yaitu agar para murid pergi dan menjadikan semua bangsa muridnya dan membaptis mereka dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Kita bisa baca di Injil Matius bab 28 ayat 18 sampai 20. Kita tidak dapat mengatakan bahwa ini hanya berlaku untuk para rasul saat itu dan para murid perdana. Namun kita menyimpulkan bahwa amanat agung tersebut ini tetap berlaku sampai sekarang. Jadi perutusan Tuhan Yesus itu kan sampai sekarang berlaku. Nah ini begitu juga yang tadi, yang ayat 23 tadi ya, tentang otoritas untuk mengikat dan ini tadi ya, mengampuni dan tidak mengampuni tadi ya. Perintah ini tetap berlaku sampai sekarang, yaitu bahwa para imam gereja Katolik diberikan kuasa oleh Yesus sendiri untuk mengampuni dosa. Pertanyaannya, bagaimana para uskup dan imam dapat mengampuni dosa kalau mereka tidak mendengarkannya terlebih dahulu? Tentu umat harus terlebih dahulu mengakukan dosanya, dan kemudian para imam dengan hak yang diberikan Yesus melalui gerejanya memberikan pertimbangan untuk memberikan pengampunan atau tidak. Hal ini yang terjadi dalam sakramen pengampunan dosa seperti ini ya, yang dasarnya di Yohanes tadi ya, Yohanes bab 20 ayat 23 tadi ya, itu adalah dasar dari sakramen pengampunan dosa ya. Kita ambil sumber dari Katolisitas. Di ini sudah saya ketik di sini sumbernya. Nanti kalau lebih panjang bisa dibaca di situ. Baiklah, ini sebenarnya masih ada tapi tidak masalah, nanti tak anukan dulu ya. Tak lihat dulu, barangkali kalau ada yang masuk, saya persilahkan dulu. Shalom, selamat. Shalom, selamat malam, Bang Katsu Katolik. Iya, selamat malam Pak Askacen. Apa kabar? Baik, Bang, luar biasa ini. Ya, saya ngikutin dulu aja. Ya. Atau tadi yang bagian yang sudah Abang, soalnya saya juga masuknya terlambat kan Bang. Iya, Gitu iya. loh. Tapi kalau dari penyampaian yang Abang sudah sampaikan sejauh ini, yang saya mau tekankan dulu itu Gereja Katolik itu tidak mengajarkan bahwa pengampunan itu berasal dari imam dan pastornya dulu. Itu harus kita luruskan juga. Iya, Bang. Pengampunan dosa itu tetap berakar dari pribadi Yesus Kristusnya sendiri, pertama-tama. Cuman yang perlu dipahami dengan baik juga, sekarang kan Yesus sudah naik ke surga. Ya kan? Kita masih menantikan kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus yang kedua kali. Nah, ini terjadi rentang waktu perjalanan antara setelah Yesus naik ke surga dengan nanti kedatangan Yesus turun lagi yang kedua kalinya. Nah, pertanyaannya di sini, siapakah orang-orang yang melanjutkan karya Yesus di dunia? Nah, itu kan nanti kita lihat mulai dari kisah para rasul, itu para rasul melanjutkan karya Yesus Kristus di muka bumi ini. Nah, itu dulu yang kita luruskan dulu saya rasa. Jadi tetap gereja Katolik mengajarkan pengampunan berasal dari Tuhan kita Yesus Kristus. Cuman dalam praktiknya setelah Tuhan kita naik ke surga, ada orang yang ditunjuk untuk melanjutkan karyanya. Begitu. Iya, Bang. Jelas Ya, sekali itu ini, Bang. dulu. Ya. Lanjut dulu kalau gitu. Oke, mungkin saya sedikit bacakan tentang ini ya, Bang.
dari Bapak Gereja ya tentang ini ya. Kan ada hubungannya dengan pengampunan dosa ya Bang ya. Ya, silakan, silakan. Bab ini. Ya, oke, sebentar. Sudah keluar Bang? Sudah di tempat saya Oh sudah iya, ya bisa lihat, sebentar, sebentar. silakan. Nah, Iya. Mhm, ya saya tampilkan dulu. mhm. Ini saya ini. Nah ini. Ya, silakan lanjut. Ini ya. Bukti Mhm, sakramen pengakuan dosa dari Bapak Gereja ya. Pembuktian di atas dari perjanjian lama dan perjanjian baru memperlihatkan kepada kita bahwa ada suatu konsistensi dari PL ke PB bahkan terus berlanjut sampai saat ini. Mari kita lihat bagaimana para bapak gereja pada abad awal menerapkan sakramen pengakuan dosa yang juga membuktikan bahwa sakramen ini bukanlah karangan gereja Katolik, namun berdasarkan Alkitab dan tradisi suci yang terus berkembang secara konsisten yang diturunkan sejak dari zaman para rasul. Di Didake abad awal abad kedua mengatakan pentingnya pertobatan dan pengakuan dosa sebelum menerima komuni kudus. Ini ya di bab 14. Tetapi pada hari Tuhan berkumpullah kamu dan memecah roti dan mengucap syukur setelah mengakukan dosa-dosamu supaya kurbanmu menjadi murni. Ini yang kedua, Santo Clement dari Roma tahun 96 mengatakan kepada jemaat di Korintus untuk taat kepada para penatua atau presbiter dan untuk menerima disiplin dan melakukan silih dosa dengan penuh hati. Karena disebutkan para penatua dalam tanda kutip, maka dapat disimpulkan sebagai disiplin gereja. Santo Ignatius dari Antioquia tahun 107 ya mengatakan bahwa Tuhan mengampuni mereka yang melakukan penitensi ketika mereka kembali kepada persatuan dengan Tuhan dan kepada persatuan dengan para uskup. Ini Santo Polikarpus, murid langsung Rasul Yohanes ya, tahun ini pada tahun 156 mengatakan kepada para penatua untuk lebih lemah lembut dan berbelas kasihan kepada semua, jangan terlalu keras dalam keputusan, maksudnya dalam pengakuan dosa, karena tahu bahwa kita semua adalah pendosa. Iya. Santo Irenaeus tahun 202 melaporkan banyak kejadian tentang orang-orang yang melakukan pelanggaran dosa dan kemudian diterima kembali dalam komunitas gereja setelah mengakukan dosa secara terbuka, melakukan silih dosa. Tertulian tahun 155 sampai dengan 222 dalam tulisannya The Poinitentia, maaf kalau ada salah pengucapan, mengatakan bahwa ada dua penitensi. Yang pertama adalah sebagai persiapan untuk baptisan dan yang kedua adalah penitensi setelah baptisan. Santo Clement dari Alexandria tahun 150 sampai 211 mengatakan bahwa pintu-pintu terbuka untuk semua di mana dalam kebenaran dan seluruh hatinya kembali kepada Tuhan dan Tuhan menerima dengan hati yang penuh kegembiraan anak-anak yang benar melakukan silih dosa. Yang membutuhkan kerja keras adalah pengampunan dosa dengan melakukan silih dosa
di mana diperoleh pengakuan dosa di depan imam dari Tuhan dalam tanda kutip dan mempraktekkan selih dosa yang berat. Oh iya, ini sebentar ada sedikit masalah nih. Kepencet ya, sebentar mohon. Ya. Ya, ini sebenarnya Martin Luther sendiri juga ini ya, juga menceritakan ya. Sebentar tak baca dulu. Sebentar tadi ada sedikit gangguan. Jadi ini ya Santo ini Cyprian ya 258 mengemukakan bahwa Gereja Katolik mempunyai kuasa maaf hilang ya Bang ya. Sebentar. Nggak ada, di layar saya nggak kelihatan apa-apa. Oke ya. Muncul ya Bang? Masih loading. Oh iya. Saya selesaikan sebentar lagi nih. Ya, muncul ya Bang? Ya, muncul sebentar. Oke, sebentar. Iya, sudah muncul. Santo Cyprian tahun 258 kurang lebih mengemukakan bahwa Gereja Katolik mempunyai kuasa untuk mengampuni dosa termasuk dosa kemurtadan. Santo Ambrus tahun 338 mengatakan bahwa dosa diampuni melalui Roh Kudus. Namun manusia memakai para pelayan Tuhan untuk mengampuni dosa. Mereka tidak menggunakan kekuatan mereka sendiri, karena mereka mengampuni dosa bukan atas nama mereka, namun atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Mereka meminta dan Tuhan memberikannya. Ini Santo Agustinus dari Hippo tahun 354 sampai dengan 430 mengatakan bahwa jangan mempedulikan orang-orang yang menolak gereja Tuhan, otoritas untuk mengampuni dosa. Di sini kita ini ya, bukan oh ya. Di sini kita melihat bahwa jemaat awal yang diwakili oleh para bapak gereja telah menyatakan bahwa gereja Katolik sesuai dengan perintah Yesus diberi kuasa untuk mengampuni atau tidak mengampuni dosa. Jadi sampai tahap ini kita tahu bahwa Alkitab mendukung adanya sakramen pengakuan dosa dan tulisan para bapak gereja memperkuat bahwa sakramen pengakuan dosa telah ditetapkan pada jemaat awal walaupun dengan cara yang berbeda dengan yang sekarang maksudnya. Di samping para bapak gereja, para pendiri gereja Protestan pun mengajarkan pengakuan dosa kepada seorang konfesor seperti yang diutarakan oleh Martin Luther sendiri. Dalam bukunya Small Catechism, di bagian pengakuan dosa atau confession, Luther mengatakan bahwa pengakuan dosa terdiri dari dua bagian. Satu, kita mengakukan dosa kita. Dua, kita menerima absolusi atau pengampunan dosa dari pemberi pengakuan dosa atau konfesor seperti menerimanya dari Tuhan sendiri. Ini kata-kata Luther ya di buku ini ya. Judulnya ini nanti bisa kalau masih ini bisa dicari-cari sendiri kalau yang penasaran ya. Luther juga mengatakan bahwa dia tidak akan membiarkan seorang mengambil pengakuan dosa pribadi darinya dan dia tidak akan menyerahkan harta yang tak ternilai. Karena dia tahu akan kekuatan yang didapatkan dari pengakuan dosa. Biarlah setiap orang datang dan mengakukan dosanya kepada yang lain secara rahasia dan menerima apa yang dikatakan seperti Tuhan sendiri yang berbicara melalui mulut orang tersebut. Dari sini kita melihat bahwa pendiri gereja Protestan pun mempunyai penghargaan yang begitu tinggi terhadap pengakuan dosa. Jadi kalau kita tetap berprinsip bahwa sakramen pengakuan dosa hanyalah karangan gereja Katolik semata, maka prinsip ini sama saja dengan mengatakan bahwa semua bapak gereja melakukan kesalahan dan
tak tahu apa-apa dalam menafsirkan Alkitab. Termasuk di sini adalah Martin Luther. Martin Luther sendiri walaupun tidak membuat pengakuan dosa sebagai satu sakramen, namun dia mengatakan bahwa dia begitu menghargainya karena pengakuan dosa memberikan kekuatan. Luther tidak mengatakan di bagian confession dari Small Catechism bahwa kita mengaku secara langsung kepada Tuhan, namun Luther mengaku bahwa diperlukan konfesor atau orang yang menerima pengakuan dosa. Pertanyaannya adalah kenapa begitu banyak gereja yang menghilangkan pengakuan dosa dan mengatakan bahwa cukup untuk mengaku kepada Tuhan secara langsung. Ini adalah bahan permenungan bagi kita. Terima kasih. Untuk sementara saya cukupkan dulu. Oke, saya sapa dulu. Saya naikkan dulu Bang Gias. Shalom, berkat dalam Bang Gia. Salam jumpa kembali. Ya, selamat malam. Halo Pak Askacen, selamat malam. Selamat malam. Ya, oke, Bang. lanjut dulu. Oke, ya Bang Katsu silahkan ditambahkan Bang Katsu. Jadi yang menjadi titik poin kita kalau berbicara dengan kalangan Kristen non-Katolik itu yang pertama harus kita luruskan yang tadi saya udah bilang. Pertama itu gereja Katolik pun mengajarkan sebenarnya pengampunan berasal dari Allah sendiri. Itu kita harus standing point kita jelas dulu di titik yang itu satu pertama. Yang kedua yang harus dipahami dengan baik, itu kan setelah pembaptisan, itu pembaptisan tuh sebenarnya mengandung makna pertobatan juga ya pertama. Karena kita ingat kalau pembaptisan itu hubungannya dengan dosa asal, di mana kita mendapatkan dosa dalam arti analog dari Adam kan, yang itu nanti tercermin dalam kecenderungan-kecenderungan negatif dalam diri kita. Jadi dari pembaptisan itu sudah ada makna untuk pertobatan sebenarnya. Karena menyadari tuntutan hidup dalam Kristus itu mengharuskan kita senantiasa bertobat di sini ya. Karena kita sebagai manusia yang lemah tidak mungkin bersih atau luput dari dosa. Begitu kan? Nah, terus konteksnya baru kita turun ke gereja, saya rasa. Nah, gereja ini kan lembaga yang didirikan oleh Kristus sendiri, kita sudah tahu ya. Itu di atas batu karang ini, itu ayat referensinya. Itu Kristus memberikan gereja ini menjadi sarana pendamaian juga antara manusia yang berdosa untuk berbaikan dengan dirinya. Jadi kan kalau paham dosa, itu kan terputusnya hubungan antara kita dengan Allah. Hubungan kita dalam konsekuensi hidup manusiawinya itu kita terputus dalam arti tertentu dengan hal-hal yang rohani yang dapat diberikan gereja. Contohnya kalau kita berdosa berat, kita kan nggak boleh terima komuni. Nah, itulah kenapa ada nanti yang namanya sakramen tobat ini, sakramen pengakuan ini. Untuk mendamaikan kembali hubungan kita dengan Allah dan kita dengan gereja. Nah, hal ini kalau kita sadari baik-baik kan tidak mungkin terjadi dengan begitu saja. Memang Allah yang akan mengampuni dosa. Tapi pertanyaan kritisnya, wakil Allah siapa yang bisa melaksanakan hal ini di dunia? Nah, itulah mereka yang menerima sakramen tahbisan imamat dalam hal ini. Itu dulu tambahan dari saya. Iya, terima kasih Bang Katsu. Singkat tapi jelas ya mengenai ini tadi. Silakan Bang Gia kalau mau menambahkan. Oke, baik. Terima kasih Pak Asayake. Apa kabar nih Pak Asayake? Apakah sehat-sehat saja kah? Baik Bang, puji Tuhan ini. Tadi sempat baik. Bang, sempat mati lampu dari Oh, mau begitu. pas ngetik itu mati lampu.
Bahkan tadi Oke. ngebel ini Oke. masih mati lampu juga. Ya, Ya, makasih. Oke, Silakan, baik. Bang. Popo lah. Yang penting sekarang bisa Ya, live tuh. pokoknya kita lanjut aja, hajar terus. Iya, Ya, ya. kita bahas soal ini ya. Pengakuan dosa melalui imam, pengakuan dosa melalui imam ya. Sebenarnya kalau kita baca di dalam Perjanjian Baru ya, atau di zaman Tuhan Yesus sendiri juga mengakui perantaraan imam. Misalnya ketika dia menyembuhkan orang-orang yang sakit kusta, Yesus kan menyuruh mereka memperlihatkan diri kepada imam. Itu sebenarnya merujuk kepada apa yang Pak Asayake sampaikan tadi di Perjanjian Lama juga sama. Kalau seseorang sembuh atau disebut katanya tahir gitu ya, itu dia akan seperti Naaman misalnya ya, kisah Naaman setelah dia sembuh ya, disuruh untuk memperlihatkan diri kepada imam karena memang imam itu mempunyai tugas sebagai tanda petik sebagai pengantara kepada Tuhan. Nah, di zaman Tuhan Yesus sendiri itu tidak pernah dihapus. Ajaran tentang pengantaraan para imam itu tidak pernah dihapus. Dan tadi Pak Sayake juga sudah mengutip ya, Yohanes 20 ayat 23. Di situ ada perintah Yesus kepada para muridnya di situ untuk mengampuni dosa orang. Ya, barang siapa kamu ampuni dosanya, dosanya diampuni. Kamu nyatakan dosanya, ya dosanya tetap ada gitu. Nah, ini kan bukan orang-orang itu kan hanya tidak memahami secara mendalam kata-kata itu. Mereka pikir hanya kata-kata, ya sekedar kata-kata aja gitu. Padahal itu sebuah perintah yang cukup penting karena nanti itu terkait juga dengan apa yang tertulis di Yakobus misalnya. Dikatakan hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan. Nah, penting di situ saling mengaku dosa. Nah, apakah para imam juga tidak mengaku? Mengaku juga. Artinya tentang pengakuan dosa melalui imam itu bukan sesuatu yang baru, bukan sesuatu yang dikarang-karang, ada dasar-dasarnya dari kitab suci. Dan bahkan tadi Yakobus 5 kalau tidak salah, memang di situ dikatakan hendaklah kamu saling mengaku dosamu supaya kamu sembuh. Kira-kira begitu kata-katanya. Nah, artinya kalau ada yang mengatakan itu dikarang, itu dibuat-buat, atau bahkan ada yang menghilangkan, itu perlu dipertanyakan kenapa bisa dihilangkan. Sementara mereka sendiri masih percaya bahwa, tanda petik nih, mereka percaya bahwa kalau hamba Tuhan berdoa untuk mereka itu manjur gitu. Apa bedanya dengan perantaraan para imam itu? Pengakuan dosa dan Allah mengampuni. Nggak ada bedanya. Contoh, misalnya Katsu Katolik ini adalah hamba Tuhan. Saya misalnya dibuka hotline ya. Dibuka hotline untuk mendoakan saya. Saya telepon Katsu. Katsu Katolik tolong doakan saya sedang bergumul dengan kehidupan saya lagi sakit. Apa bedanya? Tidak ada bedanya. Karena saya mempercayai Katsu sebagai perantara yang bisa mendoakan saya. Bagaimana dengan pengakuan dosa? Sama. Saya mengaku dosa kepada, anggaplah Asayake misalnya, Askacen misalnya adalah seorang imam. Saya datang kepadanya di ruang pengakuan, saya mengakui dosa saya. Ya itu juga sama. Saya sampaikan sesuatu kepada Askacen ini untuk mendoakan saya pada Allah. Supaya saya diampuni oleh Allah. Atas nama gereja Allah. Yang telah diwarisi oleh para rasul. Di mana tugas tadi dalam Yohanes 20 ayat 23 itu diberikan. Saya kira orang yang justru mengatakan ini tidak ada dasarnya atau orang yang justru mengatakan ini dibuat-buat, sebenarnya mereka sendiri juga melakukan hal yang sama. Hanya saja masalahnya adalah masalah pengurangan sakramen sebenarnya. Nah, ini kan pengurangan sakramen ini terjadi di abad ke-16. Dari 7 menjadi 2. Itu harus kita akui. Jadi tidak ada satupun di abad pertama itu hanya 2. Tapi ada 7. Yang 5-nya dibuang. Karena apa? Tidak sesuai dengan pengajaran baru yang dibuat. Itu sebenarnya konteks permasalahannya. Kalau mereka mempermasalahkan ayat kitab suci ataupun dasar-dasar kitab suci, wah data-data Pak Askacen tadi itu udah lengkap.
Selain kitab suci ada, kesaksian Bapak Gereja yang hidup di abad pertama ada. Ya itu udah nggak bisa dibantah. Kalau seandainya mereka menelusuri misalnya, mari kita telusuri, apakah yang kita ajarkan saat ini ada nggak di abad pertama? Nggak bakalan ada. Karena memang kejadian pengurangannya itu ya di abad ke-16 itulah dikurangi dari 7 jadi 2. Termasuk sakramen pengakuan dosa itu. Nah itu sayangnya orang-orang yang tadinya ngomong ini, ya tadi saya sudah kasih contoh, masih mereka meminta doa seperti tadi itu. Apa bedanya? Itu juga kan mengakui pengantaraan hamba dalam tanda petik. Nah, jadi sebenarnya kalau kita mau membahas posisi standing mereka, itu tidak jauh-jauh dari abad ke-16. Kalau ditelusuri ke bawah yang memang mereka tidak punya dasar-dasar yang bisa menunjukkan itu benar atau tidak. Nah, jadi kalau menurut saya ada baiknya lah orang-orang yang mempertanyakan soal itu ya sebaiknya mempelajari sejarah lah. Mempelajari sejarah dari sisi mereka, kemudian juga mempelajari sejarah dari abad pertama sampai abad ke-15, apa yang diajarkan oleh Gereja Katolik yang satu kudus dan apostolik, di sana akan ditemukan bahwa tidak ada satupun yang sama dengan apa yang ada sekarang ini dalam kelompok-kelompok yang kemudian menentang sakramen-sakramen itu. Ya, karena kitab suci sendiri, surat Yakobus sendiri mengatakan hendaklah kamu saling mengaku dosamu, dan kemudian Kristus memerintahkan pada para rasul, ya barang siapa kamu ampuni dosanya, dosanya diampuni, barang siapa kamu nyatakan dosanya ada, tetap ada dosanya. Nah, itu sangat penting dan ini jarang sekali untuk dibahas dan dilihat oleh orang-orang dan kelompok-kelompok yang hanya sembarangan menyampaikan argumentasi. Begitu dulu dari saya, Pak Askacen. Iya, terima kasih Bang Gias. Yang jadi bagi saya itu gini ya Bang, bagi saya itu lucu sekali. makanya di thumbnail saya itu saya bilang lucu sekali gitu loh Bang. Karena kenapa? Sebenarnya itu untuk memahami tidak terlalu rumit ya Bang, bahwa antara siapa yang disampaikan kepada siapa, terus Yesus berbicara dengan siapa itu kan jelas sekali ya. Tetapi dari ya mohon maaf ini memang bolehlah berbeda ya. Tadi kan dikatakan oleh Pak Pendeta ya, bukan berarti bahwa ada orang atau orang percaya diberikan kuasa, padahal dia sendiri baca, dia sendiri baca, para murid dikiri gini. Tapi statementnya seperti itu. Jadi bagi saya itu lucu sekali dulu Bang. Jadi kalau kita cermati saya tadi dari awal itu di Yohanes bab 20 ayat 1 itu tentang ini ya, bangkitan ya, terus ada peristiwa terus ketemu sama Maria Magdalena dari ayat sekian ke sekian, terus yang terakhir tadi ketemu para rasul itu kan perikopnya seperti itu. Jadi jelas sekali sebenarnya, frame-nya sudah jelas gitu loh. Berarti ketemunya sama para rasul. Dibilang tapi statementnya tidak ada satupun ini berarti bagi saya tuh benar Bang, nggak habis pikir saya orang-orang seperti itu. Ya. Terima kasih. Mungkin Bang Katsu mau menambahkan. Saya rasa kalau bicara sama kalangan Kristen non-Katolik pertama kali, itu yang lebih penting dibangun itu begini mungkin ya. Jadi kita tidak terjebak dalam debat kusir. Perjanjian Lama, Perjanjian Baru itu kan ditulis di era yang berbeda jauh. Kalau Taurat saja kan sekitar 600 sebelum Masehi bahkan kan ya, kalau penanggalannya itu. Nah, kalau Injil-Injil Perjanjian Baru rata-rata di tahun 90 sampai tahun 100, sampai pertengahan abad kedua tulisannya juga baru selesai. Nah, tapi dari jarak yang begini jauh, kita tuh mesti lihat suatu konsistensi ajaran. Kenapa kita harus mencoba melihat konsistensi ajaran yang terbentuk di dua era yang berbeda jauh ini? Karena ini nanti akan menjembatani masuk yang tadi saya bilang. Kitab Wahyu itu kan kitab yang menggambarkan eskatologis, sesuatu yang masih jauh. Titik temunya kita nggak tahu. Bahkan kalau lihat di Injil, anak pun tidak tahu. Itu suatu misteri besar. Nah, dengan melihat konsistensi ini,
nanti dari era perjanjian baru masuk ke masa gereja perdana, itu konsistensi ini harus tetap terlihat. Kalau orang yang mengajar, sebagai ini dari sisi pengajar ya, kita melihat dari sisi ajarannya, itu harus konsistensi, masuk ke era gereja perdana. Dari gereja perdana masuk ke era Bapak Gereja, harus konsisten juga tetap. Karena kan ini ajaran yang diberikan oleh Tuhan kita Yesus Kristus sendiri dan Allah Bapa. Allah Bapa itu ada di perjanjian lama, teofani. Kegenapannya ada di perjanjian baru, Tuhan kita Yesus Kristus, Sang Firman menjelma. Masuk gereja perdana, masa para rasul. Nah ini terjadi konsistensi. Nah nanti sampai saat kita berpijak sekarang tahun 2022, konsistensi ini harus masih bisa dijembatani dan dilihat. Itu kalau mau menjadi seorang pengajar yang berdasarkan kitab suci sebagaimana digunakan Gereja Katolik Roma. Makanya saya udah pernah ungkapkan, tidak mungkin kalau kitab sucinya seperti itu tidak saling bertentangan walaupun berbeda masa, gereja membuat sesuatu yang berbeda-beda sendiri itu sudah tidak sesuai dengan kitab suci kita soalnya. Maksud saya di situ. Jadi kita pulang saja kan kita punya kitab suci nih. Kita lihat contohnya. Kemarin saya udah sempat bawa beberapa contoh bahwa Bunda Maria itu tabut perjanjian baru karena nanti dia menyimpan apa, di perjanjian lama kita lihat ada mana di padang gurun, itu ada di dalam tabut perjanjian. Mana itu kan pralambangnya Yesus Kristus Sang Sabda. Salah satunya contohnya begitu. Ini konsisten terus kan, harusnya. Nah nanti, Yesus Kristus itu ke zaman gereja, itulah sakramen Ekaristi. Nah, jadi dari mana di padang gurun sampai sakramen Ekaristi, ini masih terangkai, Pak. Maksud saya tadi contohnya kayak gitu. Ini tidak berubah dari zaman perjanjian lama bahkan kalau kita telusuri. Inilah namanya ajaran. Dia konsisten sepanjang masa. Sampai nanti kedatangan Yesus yang kedua kali. Begitu. Itu tambahan dari saya. Ya, Bang Gasu, terima kasih. Jadi ini ya, di kita, di Katolik ini kan konsistensi dan kesinambungan itu terjaga ya dari sejak semula ya. Tetapi kalau ya kita bukan ngomongin ini ya, tetapi kita lihat apa yang kita ya sekarang kan semua terbuka ya. Jadi kita tahu gitu loh, kita semakin mengetahui di punya sebelah sedikit kan tidak masalah ya. Mereka kok seperti ini ya karena tadi tidak ada kesinambungan dan konsistensi ajaran tadi ya. Ketika mereka konsisten harusnya justru Injilnya yang dicorek gitu loh. Ada tadi ya tentang pengampunan tadi jelas-jelas, tapi mereka mau menghindar ayat itu. Diinikan ke lain. Ya konsekuensinya ya makin tipis kalau mau konsisten. Ini sendiri saja tadi sudah sampaikan Pak Martin Luther sendiri dia konsisten tetap menghargai tentang ini ya, tetapi nggak tahu yang setelahnya ini malah meniadakan segala macam. Jadi makin jauh, makin jauh, makin jauh. Harusnya kalau dia mau konsisten, otomatis makin tipis kitabnya. Kan seperti itu. Ketika sakramen ada 7, ini kan lengkap di Alkitab pada PLPB itu jelas semua. Itu sudah ada ayatnya semua. Ketika itu dihindari, konsekuensinya ya harus hilang itu. Yang itu tadi ya, ayat-ayat yang ini ya ya dianggapnya ini dihindari saja atau di stipek atau gimana ya kan seperti itu. Gimana Bang Kia menanggapi itu Bang Kia? Saya sebenarnya mau menampilkan data, sebentar saya buka ya. Ya silakan Bang. Ya, supaya tadi yang saya omongkan itu tidak apa namanya ya, bisa melekat di benak teman-teman yang menyaksikan ini. Jadi apa yang disampaikan oleh Katsu Katolik itu sudah pas, bahwa kekonsistenan itu sangat penting. Yang saya perhatikan, apa yang disampaikan dalam ajaran iman Katolik itu sangat-sangat apa namanya, sangat jelas gitu ya.
Nah, sebentar saya coba buka lagi ini. Saya mau menampilkan ada beberapa saja, sebentar. Ya, jadi kalau tidak konsisten berarti kan harus dicari tahu sejak kapan hal itu tidak konsisten. Siapa yang membuat hal itu tidak konsisten? Itu penting karena kalau apa namanya, ada ajaran baru, nah itu perlu dipertanyakan, gitu ya. Sejauh mana ajaran itu bisa merujuk kepada ajaran para rasul. Kalau tidak, berarti ini perlu diragukan. Kira-kira begitu. Nah, untuk menyambung yang saya omongkan tadi, ini sudah terbuka ininya. Saya tampilkan ya sebentar. Nanti mohon diangkat Pak Sayake. Iya Bang, siap. Oke, sebentar ya. Saya angkat dulu ini. Oke. Sebentar. Kok belum muncul ya? Oke, yang muncul aja dulu yang saya angkat. Coba Pak Sayake. Oke, baik. Nah, di layar Bapak Ibu itu kan saya tampilkan tentang dasar-dasar ya. Oke, tentang dasar-dasar sakramen ya. Dasar-dasar sakramen di sini kita bisa lihat ya. Nah, ini hanya bagian-bagian kecil yang saya tampilkan ini. Tapi Bapak Ibu bisa melihat lebih jauh ya. Ketujuh sakramen itu punya dasar. Ini hanya sebagai contoh, tapi Bapak Ibu bisa menemukan lebih banyak gitu ya. Itu dasar-dasarnya. Kalau dokumen-dokumen gereja ada juga di dalam katekismus gereja Katolik. Nah, saya coba turun ke bawah, apakah ada penjelasan lebih jauh? Ya, saya langsung kepada yang dibahas ya, karena yang dibahas itu tentang sakramen, maka saya sakramen pengakuan, maka di sini di dalam Katekismus Gereja Katolik 1422 dan 1498 ya, di situ dikatakan Allah mengetahui bahwa di dalam perjalanan iman kita dapat jatuh di dalam dosa. Maka Ia menganugerahkan sakramen pengakuan atau tobat pada kita, karena Allah selalu siap sedia untuk mengangkat kita dan mengembalikan kita ke dalam persekutuan dengan Dia. Di dalam sakramen ini, kita mengaku dosa kita di hadapan imam, karena Yesus telah memberikan kuasa kepada para imamnya untuk melepaskan umatnya dari dosa. Setelah kebangkitannya, Yesus berkata kepada para rasulnya, "Terimalah Roh Kudus, jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni, dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada." Nah, melalui sakramen tobat ini atau sakramen pengakuan ini, kita menerima pengampunan dosa dari Tuhan dan juga rahmat-Nya yang membantu kita untuk menolak godaan dosa di waktu yang akan datang. Nah, banyak orang yang sebenarnya memandang kata-kata ini hanya sekedar kata-kata kosong. Padahal itu sangat penting ya. Itu sangat penting karena apa? Para rasul bukan berarti apa yang diajarkan Yesus dalam kata-kata ini berhenti ketika para rasul wafat. Nah, ini yang perlu dipahami. Jangan-jangan ada banyak orang yang memahami ini kalau para rasul sudah wafat berarti semua yang diomongi Yesus ini hilang. Ini yang keliru Bapak Ibu. Ya. Kuasa yang sama ini tidak hilang, tapi diwariskan. Diwariskan kepada penerus para rasul. Sebagaimana juga kepemimpinan Santo Petrus diwariskan, demikian juga tugas-tugas yang diberikan Yesus diwariskan. Kenapa harus diwariskan? Itu sesuai dengan konsekuensi pernyataan Yesus yang mengatakan gereja yang Ia dirikan itu tidak dikuasai oleh maut. Atau juga ada perkataan Yesus di Matius 28, di situ dikatakan bahwa aku menyertai kamu sampai akhir zaman. Dan ini konteksnya bukan hanya berkata dalam arti nanti kalau sudah para rasul hilang lalu dia tidak menyertai, bukan itu. Atau ketika Tuhan Yesus memerintahkan membaptis, apakah membaptis itu berhenti
ketika para rasul sudah wafat karena hanya mereka yang diperintahkan. Tidak. Itu pasti diwariskan terus-menerus. Konsekuensinya adalah bahwa tidak ada satupun yang bisa mengatakan bahwa itu dihilangkan, atau tidak ada seorang pun yang bisa mengatakan kalau begitu itu semua sudah tidak ada, tidak berlaku dan lain sebagainya. Itu yang perlu kita pahami. Selanjutnya tadi saudara Katsu Katolik menyampaikan bahwa kita harus melihat kekonsistenan, ya, kekonsistenan. Misalnya ya, kalau kita kaitkan dengan sakramen lain ya, oke, saya stop dulu. Kita kaitkan dengan sakramen baptis misalnya. Itu kan selalu mengacu kepada kisah di Perjanjian Lama. Misalnya di Kejadian itu ya, Roh Allah melayang-layang di atas air, maka air itu digunakan karena sudah diberkati Allah. Kemudian bangsa Israel melewati Laut Teberau, terbebas dari perbudakan Mesir. Nabi Nuh terbebas dari air bah, sehingga mereka terselamatkan 8 orang, dan lain sebagainya. Itu kan selalu mengacu, kekonsistenan itu mengacu kepada Perjanjian Lama. Karena apa? Rasul Paulus mengatakan Perjanjian Lama itu adalah penuntun kepada Perjanjian Baru. Ya, tanpa kita pahami sedemikian detail, maka yang kita buat itu sebenarnya tidak lebih dari sebuah ajaran baru, comot-comotan gitu ya. Kalau ada yang kemudian tidak konsisten atau membuat ajaran yang tidak konsisten, ya. Tadi saya sudah kasih contoh mengenai baptisan. Mengenai tadi pengakuan dosa juga saya kasih contoh ya Bapak Ibu tadi ya. Ketika di zaman Musa, di zaman Elia, tadi Naaman ya disembuhkan setelah dia mencelupkan diri di salah satu sungai misalnya. Lalu Elia mengatakan kepadanya, pergilah tunjukkanlah dirimu pada imam. Kemudian juga di dalam Keluaran imamat, setelah seseorang tahir atau sembuh, dia tunjukkan dirinya kepada imam. Itu kan sudah ada ya yang sering kita dengar sebagai tipologi ya. Kemudian kalau kita kaitkan dengan sakramen lain, itu tadi sakramen pengakuan dosa ya. Juga Yesus ketika dia menyembuhkan orang sakit kusta ya, dia minta tunjukkanlah dirimu kepada imam ya, ketika dia sudah menyembuhkan ya. Tidak pernah Kristus menghilangkan peran seorang imam, karena dia sendiri adalah imam besar, dan dia mengatakan bahwa imamat yang kita miliki sekarang ini adalah imamat yang rajani. Sebenarnya saya ada materinya itu, tapi saya belum tahu di mana terselip kata materi itu ya. Pernah saya jelaskan juga. Nah, imamat yang ada sekarang ini adalah imamat yang rajani, karena berasal dari imam agung ya, yang dikatakan di Ibrani. Ya, keimamatan itulah diturunkan oleh Kristus kepada para rasulnya. Nah, kemudian kalau kita misalnya kaitkan lagi dengan sakramen-sakramen lain, selalu mengacu kepada kekonsistenan dari Perjanjian Lama. Tidak pernah terlepas dari sana. Kalau kita perhatikan yang justru muncul kemudian, itu justru pengurangan-pengurangan yang terjadi, atau bahkan penyimpangan-penyimpangan yang terjadi. Ya, ada yang dihilangkan, ya, peran imam gitu ya dihilangkan, dan itu kita harus tahu Pak Askacen, kenapa sebenarnya tidak ada sakramen-sakramen itu. Contoh, kenapa tidak ada sakramen imamat? Karena mereka juga sudah membuang keimamatan, tidak ada lagi sakramen imamat, mereka sudah buang. Kenapa? Konsekuensi dari sakramen imamat apa? Sakramen imamat dibuang, konsekuensinya tidak ada pengakuan. Ya, tidak ada pengakuan dosa pada imam, karena memang tidak ada imam bagi mereka. Semua orang bisa mengangkat diri sebagai imam. Tanda petik tapi, ya, setiap orang bisa mengangkat diri sebagai imam tanda petik. Karena suksesi apostoliknya sudah putus. Konsekuensinya, karena tidak ada imam, sakramen pengakuan harus hilang. Itu konsekuensi yang saya sangat jelas. Dan lebih lagi, karena suksesi apostolik tidak ada, apa yang tanda petik ya, mereka mengatakan menahbiskan atau apa, tetap saja itu tidak licit. Dalam bahasa dokumen gereja licit ya, tidak licit atau tidak sah.
tidak valid gitu ya. Nah, jadi sebenarnya sederhana Pak Sayaki. Kenapa mereka tidak mengakui itu? Karena memang mereka tidak punya imam. Gitu. Itu dulu dari saya Pak Sayaki. Iya, terima kasih Bang Gias. Jadi memang fatal ya Bang akibatnya ketika kena ekskomunikasi itu ya resikonya seperti itu ya. Sampai sakramen juga ini ya secara ini ikut tidak sah juga kan seperti itu. Cuman baptis sama apa itu yang sah. Yang lainnya ya berhubungan dengan ini yang tradisi ini ya apostolik satu kudus Katolik apostolik terputus ya buyar. Harusnya kan kalau mereka konsisten ya kitabnya yang ini ya jadi tipis tadi saya bilang begitu. Ini ada ini dari Pak Malaikat Timur nih. Enggak 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 pendeta, enggak umat protei. Suka comot-comot ayat lepas dari konteks. Yang penting sudah asbak itu bahagia. Maksudnya gimana ini Pak Malaikat Timur ini? Atau mungkin Bang Iya. Iya, itu tadi Pak saya kayak agak susah ya karena memang eh, tentang sakramen tahbisan ya atau juga kita kenal sakramen imamat itu sudah tidak ada karena memang sejak sejak terjadi yang namanya ekskomunikasi itu ya eh, tahun 1921 itu 1521 itu sudah tidak ada keimamatan itu. Jadi sehingga konsekuensinya ke semuanya, Pak Sayake, ke semuanya. Sebenarnya yang paling saya bingung sekarang ini adalah mengenai perkawinan. Bagi kita perkawinan itu sakramen, tapi bagi mereka saya kurang tahu karena hanya ada 2 sakramen ya kira-kira begitu ya. Hanya ada 2 sakramen, perjamuan kudus dan baptis ya. Sementara pernikahan tetap menikah, tapi bukan sakramen. Nah, itu yang konsekuensinya juga itu Pak Sayake. Karena apa? Ya, eh, kenapa bukan sakramen ya? Bukan imam yang memberkati, bukan imam yang apa namanya meresmikan. Ya. Jadi bagi hukum gereja Katolik itu tidak valid, itu tidak licit. Ya. Nah, jadi kecuali misalnya seperti yang sering kita lihat ya, menikah di 2 tempat tapi ada perwakilan imam misalnya. Itu ya karena juga ada perkawinan campur ya yang kita kenal dalam gereja Katolik. Tapi itu sangat jarang gitu ya. Nah, sebenarnya akar permasalahannya Pak Sayake bukan di ayat kitab suci akar permasalahannya. Tapi akar permasalahannya adalah abad ke-16 itu akarnya. Karena ada pernyataan misalnya ya Pak Sayake ya. Pada masa itu Martin Luther ada pernyataan yang dia buat misalnya. Dia tidak meyakini bahwa Kristus mendirikan gereja secara fisik itu. Kemudian yang kedua, dia menolak sakramen 5 sakramen hanya mengakui 2. Padahal sakramen yang 2 itu terkait dengan sakramen yang 5 yang dia buat, yang dia buang. Dan ini kalau kita lihat lebih detail ternyata semua itu dikurangi juga ada intrik-intrik dari kepentingan politik. Misalnya Kaisar Maximilian, misalnya Melanchthon, misalnya ada Frederick von Houten. Ya, ada beberapa yang mempunyai kepentingan politik. Sehingga dengan cara itulah akhirnya banyak yang dihilangkan. Contoh ya, bukan hanya sakramen pengakuan dosa yang dibuang, perayaan kalender-kalender juga dibuang. Contoh, ada puasa Prapaskah, itu juga dibuang. Ada perayaan Rabu Abu, Kamis Putih, kemudian perayaan kalender di mana ada Santo Santa kita peringati. Kemudian yang dihilangkan juga adalah bagaimana mendoakan arwah orang beriman, itu juga hilang semua. Jadi
pokok permasalahannya sebenarnya terletak di situ. Kalau dibandingkan dengan kitab suci tadi dan juga kesaksian para bapak gereja, sebenarnya sudah patah argumentasi yang mereka pakai. Karena argumentasi yang mereka pakai itu tidak lebih tua daripada apa yang disampaikan Pak Asayake. Namanya juga baru abad ke-16. Nah, mungkin Pak Asayake tambahkan dulu, silakan. Iya, Bang. Ya sedikit kalau bicara tentang sakramen perkawinan, kalau mereka menganggap itu sebuah sakramen misal, otomatis kalau dirunut ke atas, itu justru pemimpinnya sendiri yang melanggar sakramen perkawinan. Nah itu yang mengawinkan siapa kan harus jelas. Seperti itu kurang lebih. Jadi memang ini ya, anggapnya terus dia menganggap bahwa itu memang secara tahbisan memang tidak sah, makanya tidak ada itu dan mereka sendiri sebenarnya pendahulunya itu juga dalam perkawinan itu yang mengesahkan siapa itu kan harus sampai ke situ ya kalau orang kritis ya Bang ya. Tapi kalau kalau mau ini ya enggak usah kritis-kritis saja yang aman-aman saja kan seperti itu. Tapi kalau kita sebagai orang kritis itu sampai ke ini ya, ke sejarah segala macam ya Bang ya. Jadi enggak Ya, cuman ya ya itu salah satu konsekuensi sebenarnya eh, Pak Asayake. Jadi kalau seandainya orang jujur dengan sejarah, pasti dia bisa bisa apa namanya? Bisa menyampaikan dengan sejujur-jujurnya dengan konteks sejarah itu. Persoalannya adalah banyak orang sekarang ini itu hanya membuat pernyataan dengan konsep yang dia pelajari di zaman sekarang, bukan konsep yang dia pelajari dari eh, benar-benar utuh sejarah itu. Karena sudah banyak ada namanya distorsi, banyak adanya upaya-upaya supaya jangan sampai diketahui bahwa sesungguhnya yang terjadi itu adalah ini gitu. Berbeda dengan sebaliknya misalnya kalau kita dalam sejarah gereja Katolik kita belak-belakan aja. Kalau memang salah ya salah saja. Kalau memang benar ya benar saja gitu. Kita tidak bisa menutup-tutupi itu. Karena apa? Catatan sejarah yang kita punya itu bukan hanya kita yang menulis, tapi orang di luar juga menulis. Itu artinya ketika kita perbandingkan pernyataan orang di luar atau orang yang tidak mengikuti kita, itu bisa bisa klop gitu bahwa kita itu terbuka dengan sejarah yang tidak benar. Kita terbuka terhadap apa yang terjadi. Nah, permasalahannya Pak Sayake terkait dengan sakramen tadi. Itu banyak orang yang kemudian membuat kesimpulan bahwa kalau kita mengaku dosa kepada pastor itu seolah-olah pastor itu adalah Tuhan. Nah, ini adalah konsep pemikiran zaman sekarang, bukan pemikiran dari abad pertama dan bukan pemikiran dalam kitab suci yang diajarkan Yesus, tapi ya konsep yang ya dibuat oleh orang sekarang ini. Padahal itu salah Pak Sayake. ya Konsep betul seperti Bang. itu. Ya. Itu. Nah, gimana menurut Pak Sayake? Iya, betul Bang. Jadi menurut saya ini benar tentang ketidakjujuran dengan sejarah itu tadi. Ini sebenarnya Ya, ini ya seperti yang dibaca ya gini ya Bang, kalau enggak salah boleh saya ucapkan begini Bang, bahwa sebenarnya Alkitab, kitab suci itu bukan hanya kitab teologi spiritual, tapi sejarah juga ya Bang, ada kandungan sejarahnya juga ya Bang Gias ya? pasti, pasti Pak Ya Sayake. ya Itu ya, kitab suci itu bisa dikatakan penuh dengan sastra-sastra, baik itu filsafat yang juga ya berbentuk Bang ya? historis gitu ya, meskipun maksudnya di situ bukan historis dalam arti pandangan modern sekarang. Nah, kalau dalam pandangan modern sekarang kan historis itu adalah ya benar-benar historis begitu. Eh, Kadang di dalam kitab suci juga kita temukan historis yang sesungguhnya, tetapi ada pesan-pesan spiritual di dalamnya dan pesan-pesan teologis tentunya begitu. Beda dengan konteks sejarah murni ya. Kalau sejarah murni itu ya dia mau menyatakan sesuatu, tapi perlu kita ketahui walaupun itu sejarah murni, itu juga kadang-kadang ada pesan moral begitu kira-kira Pak Sayake. Gitu Pak Iya Sayake. betul betul Bang, setuju Bang.
Jadi ketika kalau tadi makanya saya tanya dulu, ketika itu dianggap ada ini ya unsur sejarahnya, sebenarnya apa yang diungkapkan di video yang saya setel di pertama tadi itu sudah bentuk ketidakjujuran dengan sejarah ya. Karena apa yang dia baca tuh sama apa yang dia ungkapkan tuh berlainan. Nggak usah jauh-jauh. Di sini berbicara dengan para murid kok. Tapi di statement itu bukan berarti bahwa ada orang yang dipercaya untuk diberikan. Nah ini loh. Ini adalah bentuk-bentuk ke ini ya. Bagi saya itu kata tadi saya bilang geli sekali saya kalau ini. Jadi kalau orang sudah ini ya sudah kadung ini ya mungkin kadung pandai terus kadung terdoktrin itu hal-hal yang remeh seperti itu malah mereka nggak tahu kadang-kadang. Jadi kalau terlalu tinggi, kalau boleh saya katakan, kalau orang udah terlalu tinggi, terlalu ke surga, kayaknya kaki itu sudah nggak menginjak tanah lagi, itu sudah lupa gitu Bang. Itu Bang ya. Iya. Oke, mungkin Brother Katsu mau menyampaikan juga. Nanti saya borong semua lagi. Yuk Bang Katsu, siap. Halo Bang Katsu. Iya Oh, ini tadi mungkin sedang ada ini ya. Sorry tadi sedang ada pamit. yang menyalakan motor tidak sopan. Oke, kalau kita lebih jauh lagi Pak Sayaki ya. Tadi Pak Sayaki kan menyampaikan bahwa dari pernyataan orang tadi yang Bapak sampaikan di awal itu terlihat ketidakjujuran. Sudah terlalu banyak ketidakjujuran soal apa yang terjadi sebenarnya dalam konteks sejarah Pak Sayaki. Sehingga kalau kita lihat orang yang terbuka pikirannya itu pasti dia tidak akan mengkhianati ataupun tidak akan menyatakan sesuatu yang bertentangan dengan kejadian yang sesungguhnya gitu ya. Karena kalau kita mau mengatakan secara gamblang bahwa yang merestorasi ajaran itu, yang merubah ajaran itu ya terjadi pada abad ke-16. Sakramen yang 7 itu menjadi 2. Konsekuensi-konsekuensi ya itu terjadi karena konsekuensi dari pengajaran baru yang dibuat, termasuk nanti berkaitan dengan pengurangan Deuterokanonika, pengurangan perjanjian baru dengan memberi label-label apokrifa. Itu nyata gitu loh. Itu kisah nyata, bukan khayalan itu. Itu ada data-datanya itu. Nah, terkait dengan pengakuan dosa tadi, saya kasih contoh tadi Pak Sayake. Banyak orang, ya saya kasih contoh lebih dekat lah ya. Misalnya banyak orang yang meminta didoakan oleh PS Andi Simon misalnya. Sayangnya bukan PS DGS official lah. PS Andi Simon ya. Banyak orang mereka pergi ke sana meminta didoakan. Ini kan ada suatu pertanyaan menarik Pak Sayake. Iya, Bang. Mengapa mereka tidak berdoa langsung aja kepada Tuhan dan mereka sembuh? Kenapa harus melalui Andi Simon? Nah, itu kan ini konteks sederhana kan? Berarti kan di Iya. situ ada suatu keyakinan dari orang tertentu itu meskipun tidak sama dengan dalam konteks atau konsep kita, tapi ada suatu keyakinan bahwa ya kalau didoakan oleh Andi Simon ya saya sembuh karena dia dalam tanda petik lebih dekat dengan Tuhan. Itu yang dibangun dalam mindset orang yang meminta didoakan itu loh. Itu yang termaktub ya. Begitu Pak Sayake. Jadi dia percaya gitu. Saya kalau didoakan saya sembuh. Nah, pertanyaannya kenapa kita tidak doa langsung saja? Itu kalau pakai konsep tadi mereka menolak apa namanya? Ada pengakuan dosa melalui imam. Atau kenapa mesti dibuka hotline untuk mendoakan pergumulan misalnya, kan ada itu biasanya. Iya, betul Bang. Itu. Kenapa misalnya contoh mari kita menunggu doa syafaat dari seorang hamba Tuhan. Kenapa nggak semua orang aja doa sendiri-sendiri?
Ini kan sebenarnya konsepnya dipakai Pak Sayake. Konsepnya dipakai, pengertiannya dibuang. Ya, konsepnya dipakai, pengertiannya dibuang. Gitu. Lalu mereka membuat pernyataan lagi bahwa kita menjadikan imam itu sebagai Tuhan. Nah, itu kan ngarang. Apa bedanya dengan tadi kalau seandainya saya menyatakan, oh kalau begitu ketika kamu minta mujizat untuk dilakukan oleh hamba Tuhan itu, ya itu sama aja juga kamu juga menuhankan hamba Tuhan itu. Kira-kira begitu konsep kalau seandainya saya memakai cara nalar mereka. Begitu Pak Sayake. Iya, makin jelas ini, makin dari pengajaran ini Pak Bang Kias. Bang Katsu, halo, halo Bang. Oh masih sibuk. Atau Mungkin mungkin gini dia Bang, ya, ah, atau closing aja Bang, closing statement aja sehubungan dengan ini. oke. Sudah agak lumayan ini, belum ada yang masuk soalnya. Kalau ada yang masuk kita Oke. bisa panjang, tapi belum ada lagi nih. Jadi kita Iya, closing aja Bang. iya. Ya. Oke, Pak Sayake, ini closing statement dari saya ya. Tadi Pak Sayake sudah menyampaikan ya bahwa konsep sakramen pengakuan dosa itu bukan asal ada gitu. Ada dasarnya dari perjanjian lama, yaitu bagaimana di sana diceritakan fungsi seorang imam sebagai pengantara kepada Tuhan. Sehingga ketika seseorang disembuhkan dari penyakit kusta, penyakit yang merusak kulitnya, misalnya seperti Naaman, itu selalu diarahkan untuk memperlihatkan diri kepada imam, gitu ya. Kemudian konsep yang sama ketika masuk ke dalam perjanjian baru, ya, Tuhan Yesus tidak membuang itu. Tuhan Yesus juga ketika dia menyembuhkan orang sakit kusta, dia mengatakan pergilah perlihatkanlah dirimu kepada imam. Nah, Tuhan Yesus memberi kita gambaran bahwa dia tidak pernah meniadakan konsep pengantaraan atau tugas seorang imam. Kemudian kalau kita baca misalnya dalam perjanjian baru juga disampaikan bahwa imamat yang kita miliki dan dimiliki oleh para rasul itu adalah imamat yang rajani, yang berasal dari Kristus sendiri. Nah, apa tugas seorang imam? Ya tadi itu salah satunya dalam sakramen pengakuan dosa itu. Nah, tugas keimamatan itu sebagaimana disebutkan dalam Ibrani bahwa Kristus adalah imam agung. Tidak mungkin. Imam agung itu tidak memberikan juga tugas itu kepada penerusnya. Karena apa? Kalau dia tidak memberikan itu, maka apa yang dia ucapkan misalnya di dalam Yohanes 20 ayat 23 atau juga di dalam pengajaran Yakobus ya, di mana dikatakan di sana hendaklah kamu saling mengaku dosamu supaya kamu sembuh. Itu akan menjadi suatu pertanyaan kalau itu tidak diberikan tugas itu kepada para rasul. Terlebih lagi kalau tugas itu bukan diwariskan atau tidak diwariskan kepada para rasul dan penerusnya, maka pertanyaannya apakah gereja itu hilang ketika para rasul mati? Atau hilang ketika kisah para rasul pasal 20 hilang? Tidak ada lagi, tidak ada lanjutannya. Apakah hilang gereja? Apakah hilang pewartaan? Tidak. Semua tugas-tugas yang diberikan kepada para rasul itu, semua tugas-tugas yang diberikan kepada Rasul Petrus itu berkelanjutan. Ya, kalau saya kasih contoh misalnya adalah negara Republik Indonesia. Selalu siapapun yang menjadi presiden itu selalu meneruskan apa yang diajarkan oleh founding fathers kita, atau setidaknya adalah presiden pertama. Ajaran itu, jiwa itu diteruskan, pengajaran itu, spirit itu dilanjutkan supaya ada kesatuan. Demikian juga yang terjadi dengan para rasul, mereka melanjutkan spirit,
melanjutkan kepemimpinan, melanjutkan tugas-tugas itu, mewarisi kepada para murid mereka, mewarisi pada para penerus mereka, sehingga tidak hilang, sehingga tergenapilah apa yang dikatakan oleh Kristus bahwa maut tidak akan menguasai gereja yang ia dirikan di atas Petrus, dan tergenapi juga yang dia katakan menyertai selama-lamanya sampai akhir zaman. Dan kata-kata itu bukan berhenti ketika para rasul sudah tidak ada, tapi berlanjut penyertaan itu sampai kepada kesudahan. Nah, oleh sebab itu semua tugas-tugas itu, sakramen-sakramen yang kita punya itu mempunyai dasar-dasar yang kuat, mempunyai dasar-dasar yang tidak saja dalam konteks hanya kitab suci saja, tapi ada juga kesaksian-kesaksian Bapak Gereja, Bapak Apostolik, murid-murid para rasul, dokumen-dokumen abad pertama itu ada semua. Misalnya saja di dalam Didake misalnya, juga ada di sana dikatakan kalau kamu berdosa kepada saudaramu sebelum engkau mengikuti Ekaristi, kamu harus mengaku dosa dulu supaya layak. Itu ada gitu. Nah, dokumen-dokumen lain juga ada seperti yang Pak Sayaki baca tadi. Sehingga ya tidak ada satupun yang dapat membantah hal-hal itu. Ya, tidak bisa itu dibantah Pak Sayaki. Kecuali yang membantah pasti data yang dia punya itu ya data yang baru ratusan atau 16 abad kemudian baru ada itu pengajaran-pengajaran semacam itu, yang kemudian tidak menyadari bahwa dalam konteks tertentu mereka juga melakukan hal itu ketika meminta doa-doa tadi itu Pak Sayaki, minta doa kepada si ini si itu, minta kesembuhan melalui mujizat, melalui si ini si itu kan konteks prinsip-prinsip dipakai sebenarnya, tapi diselewengkan ketika mereka melihat kita. Padahal mereka sendiri memakainya, menggunakannya, konsep-konsep itu. Nah, itu kira-kira Pak Sayaki. Iya, terima kasih Bang Kia. Sudah ini ya, runut udah lengkap ya. Nanti kalau boleh bisa saya potong nih, saya bikin caption sendiri ini untuk closing statement tadi bagus nih. Walaupun sebentar tapi kalau dari Bang Kia itu mantap saya terus terang ini Bang. Ya. Terima kasih Bang Kia dan Pak Sayaki. teman-teman Bang Katsu dan yang di live chat ya, Bocah Roma, Pak Malaikat Timur, Bang PTT, Bang Tony, John Calvin, siapa nih? Bang Master Jos, terima kasih. Shalom, selamat malam, berkah dalam. Berkah dalam.